Welcome semuanya. Nah, kali itu sudah memasuki masa penyepraian lagi. Ini tuh merupakan penyepraian yang kedua. Jadi kita menggunakan 10 tetes buat 2 liter air. Penyepraian pertama itu saya lakukan di 2 minggu ke belakang. Pas usianya baru 1 minggu HST. Nah, sekarang tuh karena udah mulai ada hamanya lagi beberapa tanaman, jadi kita harus segera melakukan penyepraian ini supaya hamanya itu mati dan gak menular ke yang lain. Sebaiknya untuk penyepraian ini kita lakukan di pagi hari supaya hama-hamanya itu pada mati. Nah, untuk penyepraiannya itu nanti kalau sudah masuk pembungaan itu sebaiknya itu kita melakukan penyepraiannya seminggu sekali karena hamanya juga akan semakin banyak juga. Nah, untuk tanaman cabai ini sudah menginjak usia 3 minggu. Nah, jadi udah banyak juga nih tunas-tunas airnya yang sudah bermunculan. Jadi harus segera kita melakukan pemangkasan atau juga pemilihan tunas air yang mau kita besarkan. Jadi jangan semuanya kita kasih tumbuh. Jadi kita pilih 1 atau 2 tunas yang mau kita besarkan supaya hasilnya itu lebih maksimal lagi. Buat pemilihan tunas ini pilih tunas yang paling bagus. Untuk daun yang paling bawah juga kita akan melakukan pemangkasan supaya penyerapan nutrisinya itu fokus pada pucuknya. Nah, setelah semuanya ini kita melakukan penyepraian juga dan pemangkasan dan juga pemilihan tunas air, kita besok akan melakukan pemupukan supaya hasilnya juga lebih maksimal. Karena ini udah menginjak 1 minggu, jadi kita harus segera melakukan persiapan pemupukan. Nah, sebaiknya itu pemupukan juga dikasih dengan sistem kocor kalau lagi musim kemarau. Nah, buat zaman dulu itu enak banget tuh karena cuaca itu bisa diprediksi. Sedangkan sekarang tuh gak bisa karena terjadi proses pemanasan global. Jadi kalau kita tahu kondisi cuacanya, jadi kita bisa memulai awal penanaman tuh bisa dilakukan di musim penghujan. Nah, jadi pas mau panen itu di musim kemarau itu akan meningkatkan hasil panen yang lebih banyak. Sedangkan kalau kita panennya di musim penghujan itu perawatannya juga makin banyak dan biaya yang dikeluarkan juga makin banyak. Karena kalau kita biarkan buahnya itu akan busuk karena banyak juga lalat buahnya. Karena hujan juga dapat menyebabkan pembusukan. Dan juga kalau kita menanamnya di musim kemarau kayak gini, jadi kita harus menyiramnya setiap hari. Karena kalau enggak tanamannya akan mati kekeringan. Itu semua tantangan sebagai petani, jadi kita harus sabar dan selalu